Itu tebel banget sih. Tebel banget, bro. Tebel banget. Lo berani nggak, bro? Pakai pistol di sini, muka lo di sini tapi. Kan mules juga sih tuh. Kalau lu nggak ngedip, gue kasih gope. Teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Jakarta International Stadium. Sekarang kita mau ditemenin sama Mbak Aya sama Mas Randi nih. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke dalam, kita harus pakai helm dulu sama vest. Nggak lupa pakai sepatu safety. Ini Bang Doi ini dari tadi udah bawel banget sepatunya kekecilan. Kita bilang nggak boleh, pokoknya harus pakai sepatu kayak gini supaya safe. Bener gak? Ini perlu diiketin nggak? Yuk lanjut yuk. Nah sekarang kita udah sampai ke lantai 3. Kita mau ngeliat ada apa di lantai 3 nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen ke Jakarta International Stadium bisa loh, tinggal daftar aja ke mana bro? Ke Instagram ya. Jakarta International Stadium ini tuh adalah satu mega proyek yang besar banget. Jadi proyek ini tuh syarat modal dan syarat juga tenaga kerja. Jadi bisa ngumpulin tenaga kerja yang banyak banget. Dan ini itu udah dimulai dari tahun 2012 teman-teman. Jadi ini adalah proyek yang keputusan politiknya itu udah ada 5 gubernur yang ngejalanin ini. Dan diselesaikan sama gubernur kita yang terakhir yaitu Pak Anies Baswedan. Jakarta International Stadium ini yang menangin sayembaranya itu adalah PDW. PDW itu adalah satu konsultan arsitek. Itu yang punya Pak Danisworo. Tadinya dari hasil lomba itu mereka bikin stadion yang cuma 50.000 kapasitasnya. Tapi tahun 2019 dinaikin lagi kapasitasnya jadi 82.000. Habis itu dilanjutin bareng-bareng sama Jakon untuk kolaborasi desainnya bareng-bareng. Karena ada perubahan-perubahan desain dari tahun 2012 ke tahun 2019 ini teman-teman. Ketika desain awalnya itu dibentuk, Jakarta International Stadium ini nggak pakai atap teman-teman. Sedangkan ketika ada perubahan tahun 2019, mulai dibikin ada perubahan. Dan itu adalah di perubahan atapnya yang bisa dibuka dan ditutup. Dan yang kerennya Jakarta International Stadium ini udah dapat sertifikat Green Building Council Indonesia. Jadi ya udah ngelewatin sertifikasi tentang bangunan hijau. Kita punya kesempatan untuk ngelihat secondary skin dari stadion ini. Ini dari enamel nih, bagus ya. Dan tebal banget, jadi mudah-mudahan ya stadion ini bisa dipakai sampai buat anak cucu kita nih, karena bahan kualitasnya bagus. Ada satu hal yang menarik dari plaza ini teman-teman, jadi kalau teman-teman perhatiin ini ada garis-garisnya nih. Ini sesuai arah kiblat, jadi walaupun kita nanti di sini nonton ada Backstreet Boys gitu teman-teman, habis itu waktunya udah sholat, kita tahu nggak usah bingung-bingung lagi arah kiblatnya kemana nih. Itu keren banget idenya ya. Itu yang bikin Jakarta International Stadium ini semakin menarik. Nah sekarang teman-teman kita udah ada di satu tempat yang namanya ini Corporate Box. Bisa dibilang ini adalah tribun untuk yang harganya agak mahal gitu, tiketnya lebih mahal. Jadi pasti tentunya lebih berkualitas nih daripada tribun-tribun yang biasa. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam. Corporate Box ini kalau di Inggris itu jadi tempat untuk apa ya, kalau misalnya kita apa ya namanya gue bilang? Tiket terusan ya? Apa ya? Bukan gitu. Season ticket. Yang paling mahalnya lah. Yang suka dibagiin sama VIP ya. Lu bayangin ya, gue di sini nyanyi You'll Never Walk Alone. Lah Liverpool banget bang. Nah ini adalah corporate box ya teman-teman. Jadi bayangin kalau misalnya kita lagi nonton bola, posisinya itu dia yang paling tengah nih. Yang paling ada di tengah, jadi kita benar-benar puas banget. Nggak kebawa ke kiri, nggak kebawa ke kanan. Tuh lihat deh. Ini kita ketemu sama teman kita nih, arsitek Trisakti 2005. Weh, ya kan? Namanya Reza.
Ini adalah arsiteknya dari PDW yang ngerjain ini, teman-teman. Bro, jadi ini istimewanya stadion ini apa nih? Biar diterangin langsung nih sama anggota PDW ini. Sebenarnya ini kan kita punya konsep bangunan ini tuh bisa dipakai lebih dari untuk permainan bola aja. Jadi kalau nanti mau ada konser apapun, kita ingin kalau hujan itu bisa ternaungi. Jadi akhirnya kita bikin roof bisa buka tutup. Jadi otomatis nanti roof yang buka tutup itu kita pakai material EPFA. Itu material apa tuh? EPFA itu material yang seperti kaca, tapi dia barangnya dari plastik. Yang lumayan menarik juga di atap ini, dia punya skywalk itu untuk bungee jumping ke bawah. Bungee jumping ke bawah nanti? Oke, keren ya. Dan juga punya skydeck keliling 360 derajat. Berbayar nanti. Berbayar, tapi bisa ngelihat Jakarta 360 derajat. Oke. Posisinya di level lebih dari 70 meter. Terus apa lagi yang istimewa nih, Bro? Yang istimewa sebenarnya lebih ke fasilitasnya di sini. Oke. Kita punya fasilitas kalau di sini namanya corporate box. Kita punya di barat itu 20-an lebih corporate box, dan di timur juga punya 20-an lebih gitu. Nanti ada catering atau apa di dalam gitu kan di sini. Ya, orang bisa nonton private di sini. Oke. Yang spesial lagi kita punya area di mezanin, 3 mezanin itu Royal Box khusus buat presiden. Oh, jadi ini bukan buat presiden nih? Bukan. Ada yang namanya Royal Box lagi Ya, di bawah. di bawah. Oke. Apa Mas yang keren Mas tadi Mas? Ya, jadi yang salah satu yang bikin beda JIS ini dengan stadion lain, dia itu desain tribunnya itu seperti mangkok gitu. Jadi ambience penonton tuh ketika nonton tuh dapet banget gitu, dan nggak ada lintasan larinya. Oh, jadi kita tuh yang nonton lebih dekat sama si pemain bolanya ya. Jadi, lo tau kayak apa Bro? Kayak Anfield. Nah, bener Anfield mulu dari tadi. Deket. Oke, kayaknya MU nih. Nah, ini juga ada yang buat ngeliat replay sama nanti buat ngeliat VAR, teman-teman. Jadi ada di sebelah sini sama ada di sebelah situ tuh. Jadi kita kalau lagi makan popcorn habis itu ketinggalan gol, kita bisa ngeliat di situ, dan itu layarnya gede banget di situ. Jadi mudah-mudahan dengan ada layar kayak gitu, VAR-nya kelihatan, nggak ada lagi ribut-ribut di lapangan sepak bola. Jadi teman-teman, ini kan zamannya kolaborasi. Di YouTube aja orang banyak yang collab, bener gak? Nah, Jakarta juga berkolaborasi nih. Ada Jakarta Kota Kolaborasi. Nah, ini teman-teman, ini yang berkolaborasi sebagai kontraktor dari Jakarta International Stadium. Jadi ada, ya nih ada KSOPP, Jaya Konstruksi, semua nih bergabung untuk ngebangun satu stadion kebanggaan kita semua. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke ruang ganti home. Jadi ini adalah tempatnya si tuan rumah nih. Supaya lebih semangat pemanasannya, udah disiapin satu tempat di sini untuk pemanasan dulu nih teman-teman. Keren ya? Mudah-mudahan di lorong ini tidak ada terjadi penyuapan ya, supaya Indonesia menang ya. Nah, ini adalah locker room-nya teman-teman, keren ya. Jadi semuanya ada di tab, kayak inget kayak apa nggak? Kayak di Celebrity Fitness. Udah ada tiketnya gini, gitu. Set nomor 7 bewok, wih gila. Biasanya bro, kalau menurut gue bro, yang striker di sini nih. Kenapa gitu? Biar bisa ceramah. Kayak Cristiano Ronaldo kan kalau kalah marah-marah deh. Dia harus ada di tengah. Biar menyemangati gitu. Ini atasnya seru sih, teman-teman kalau bisa lihat ya. Jadi ini warnanya orange-orange, mungkin karena ini bisa jadi adalah home-nya Persija. Sederhana aja sih sebenarnya. Jadi ini semua pakai multiplex, habis itu dikasih duko warna orange. Nah teman-teman, ini kan tadi adalah ruang gantinya. Nah ini adalah untuk di kamar mandinya. Nah, kamar mandi kita lihat dikit ya. Nah, ini adalah bagian dari kamar mandi tim home. Banyak gunain homogeneous style ya teman-teman ya. Karena homogeneous style itu zaman sekarang harganya udah cukup terjangkau dan bisa ngebikin tempat kita kelihatan lebih mewah.
Ini ada yang menarik teman-teman, jadi ini kan ruang gantinya. Di ruang gantinya itu di sebelah sini itu ada WC-nya nih, ada tempat mandinya dan nanti ada whirlpool-nya. Cuman konsepnya keren karena ini dibuka begini semuanya. Jadi kalau misalnya instruksi pelatih itu lagi ada di sini, mereka di dalam situ walaupun di kamar mandi tetap bisa dengerin. Jadi nggak ada alasan untuk kalah lagi. Ya nggak, bener nggak, Bro? Nah, sekarang kita udah ada di conference room-nya dari Jakarta International Stadium. Wah, bisa dibayangin teman-teman, nanti Coach Sintayong ada di sini nih ngomong nih, ngejelasin kenapa kita menang mulu. Keren nih. Ini ada tempat duduknya nih. Dan ini tempat duduknya modelnya bisa kelipat gini, jadi supaya kalau misalnya kita lagi jalan itu nggak ganggu nih teman-teman. Dan yang kerennya ini bro, ini keren banget sih. Ceilingnya keren ya. Jadi bisa inspirasi juga buat teman-teman nih kalau misalnya teman-teman pengen bikin kafe gitu, pengen industrial kan sekarang semuanya kelihatan nih, hitam-hitamnya itu sampai dalam jeroannya kelihatan. Tapi supaya nggak basi bisa ditambahin kayak gini nih, ada segitiga kayak gini, menarik ya. Keren sih nih. Udah punya stadion kayak gini mah harus menang terus bro. Yoi. Ya kan? 82.000 mengharapkan lu menang, masa nggak menang juga? Bener nggak? Gila, ini keren sih tapi. Dan ini adalah bagian control room-nya nih bro. Ini adalah control room-nya nih. Bukan control room lah, jadi ini buat ngontrol dari si mixer, si suara-suara gitu. Misalnya kita lagi ngelawan Kamboja gitu bro. Di sini kan Sintayong nih, pelatih kita lagi ngomong. Pelatih Kamboja kecilin dikit volumenya dari sini. Nah teman-teman, kalau teman-teman berkunjung ke Jakarta International Stadium, teman-teman juga bisa foto-foto di situ tuh. Jadi kita punya kesempatan ditemenin sama Jakarta International Stadium untuk, ya itu, kita bisa keliling-keliling, nggak bisa kayak teman-teman yang di situ tuh, bisa pada foto-foto dengan santai di Jakarta International Stadium. Jadi ini tuh sebenarnya terbuka untuk umum, tapi ya harus banget, bro, daftar. Ini mah sebenarnya udah keren banget ya, sebenarnya udah keren banget. Belum jadi loh. Gue bayangin nanti kalau kita udah jadi, kita diundang ke sini bener-bener ngeliat hasil jadinya, karena belum jadi aja udah sekeren ini. Ini teman-teman juga bisa lihat nih di sini. Ini gypsum nih teman-teman. Tapi ternyata gypsum juga bisa dikasih tali air seperti ini. Nah, jadi ini kita lagi ada di bagian depan konferensi persnya, ruang konferensi pers nih teman-teman. Sekalian kita mau konferensi pers juga, mau ngumumin ke kalian kalau Jakarta International Stadium mau mengundang Real Madrid, Atletico Madrid, dan Barcelona under 20 tahun ini. Wih, konferensi persnya kita duluan bro, ada di sini. Arsenal nggak? Hah? Pengennya sih Liverpool, gue pengen nyanyi di sini. Dan dimanapun lokasinya kita ketemu Toto. Jadi Jakarta International Stadium tuh semua gunain produk Toto nih teman-teman. Kelihatannya ya. Dari sini sih banyak banget tuh produknya si Toto. Ketahuan nih AC-nya nih, Daikin. Ini salah satu merek yang top lah di Indonesia. Jadi suka banget dipakai buat komersial nih teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini adalah lobby VIP nih teman-teman. Jadi ini kalau yang VIP parkirnya di sini, masuk ke dalam lobby ini. Nah, beda ya kualitasnya. Kalau lobby asli, pakai marmer asli. Nih, teman-teman bisa lihat ya, keren ya. Dan ini ada maketnya nih teman-teman, Jakarta International Stadium. Kalian tahu nggak kalau fasad stadium ini terinspirasi dari ikat kepala khas Betawi yang menawan? Dan bagian depan stadium yang memiliki lubang-lubang kecil itu ternyata diambil dari filosofi gigi balang ornamen khas Betawi. Ini keren banget lobbynya juga tuh. Jadi ada indirect lamp-nya juga di situnya. Ada sirip-sirip kayak gitu teman-teman, bisa lihat di sini. Gunain marmer asli nih, keren ya. Dan ini ada pintu kamuflase nih, nggak tahu buat apaan. Keren ya. Dan itu juga bener-bener dari marmer beneran. Pintu kamuflase. Nih. Marmer beneran pintunya. Nah, sekarang begitu kita naik, tadi kan kita di situ ada lobby VIP-nya. Nah, ini adalah si VIP-nya nih, teman-teman. Keren ya. Pakai plafon akustik tuh di atasnya. Jadi nggak ada gemak nih, gemanya kecil banget.
Nah, jadi kalau kita VIP itu, ya kan, nontonnya pakai marmer asli begini. Habis itu kita menuju ke sini nih. Kalau nonton di sini ya pasti lebih enak dari yang box di atas itu, corporate box. Ini lebih dekat lagi sama lapangan. Ya, ini adalah bagian dari si VIP room ya. Oh gitu sih, Bro. Royal Lounge. Royal Lounge. Oh gitu. Nah, ini teman-teman ada yang seru banget nih. Kalau teman-teman perhatiin, di sini kan ada kaca nih. Ya emang harus kaca supaya kita bisa nontonnya enak. Tapi ini kaca bukan kaca sembarangan. Jadi ini adalah kaca anti peluru, makanya tebelnya segini nih. Ya harus benar-benar anti peluru dong, karena kan yang ada duduk di sini adalah orang-orang VIP. Ini tebel banget sih. Tebel banget, Bro. Tebel banget. Lo berani nggak, Bro? Pakai pistol di sini, muka lo di sini tapi. Mules juga sih tuh. Kalau lu nggak ngedip, gue kasih gope. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah podiumnya nih. Nih bagian ini nih yang kemarin ada Padi sama Giring Niji nyanyi. Bukan Giring ya. Giring belum nyanyi di sini. Yang Niji nyanyi nih teman-teman ada di sini nih. Keren banget ya. Jadi nanti kalau kita menang, penganugerahan pialanya itu ada di sini nih. Nah, kemarin sih kalau dengar-dengar dari Beniji di detik.com sama Padi di detik.com katanya mereka suka banget vibe dari akustik ruangan keseluruhan stadion ini untuk konser. Makanya teman-teman, kita harus selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker yang bagus, pakai cuci tangan yang bagus, biar kita cepet-cepet pandemi hilang, kita bisa nonton konser. Mudah-mudahan ada Coldplay di sini. Coldplay bentar lagi mau pensiun, Bro. Mudah-mudahan pensiunnya di sini. Bener nggak? Nah, teman-teman tahu nggak ada yang lebih menarik lagi? Jadi itu scoring board itu, tadi gue pikir cuma gede-gede doang. Ternyata itu ukurannya 30 kali 15. Kalau teman-teman tahu 30 kali 15 itu segede apa? Itu segede lapangan basket, teman-teman. Itulah scoring boardnya. Jadi kita kalau ngeliat VAR, udah segede gitu ya, itu gue bilang, nggak ada lagi terjadi kecurangan mestinya. Ya. Nah, teman-teman, kita mau nyobain experience-nya gimana kalau duduk di kursi Jakarta International Stadium. Jadi kursinya itu model lipat kayak gini, teman-teman. Bisa kita dudukin gini. Nah, sekarang penasaran nggak kalau di sebelah kita ada orang apa nggak? Sini, Bro, sini, Bro. Coba, Bro. Nah, ini ternyata, nah, nih. Nggak terlalu mepet kok, masih enak ya dipakai. Dan ini paha kita juga, tuh, masih nggak nempel. Jadi cukup enak lah kalau untuk nonton bareng-bareng ya sama teman-teman ya. Wih, vibe-nya seru sih. Coba kesana, Bro, kesana, Bro. Ini ada lagu ya, Bro. When you walk in. Pak, kalau untuk rumputnya katanya keren banget, gimana Pak? Rumputnya ini hybrid. Hybrid? Perpaduan dari natural dan sintetis. Naturalnya jenisnya Yosia Matrela. Oke. Itu natural. Oke. Dikembangbiakan di Boyolali. Boyolali. Komposisinya 95% itu natural. Oke, 95% ini lokal Boyolali nih Pak ya? Oke. Yang sintetis itu jenisnya Limonta Mixto. Itu impor betul dari Italia. Oke, di mix lah jadilah si rumput ini ya. Cara nanamnya yang bibitnya si Yosia Matrela itu tabur dulu. Habis itu baru ditimpa sama yang sintetis. Oh. Stringin kayak gitu. Nah, itu terjadi di dua lapangan latih dilakukan itu. Yang ini pun sama, tapi modelnya di persemaian kita. Oke. Di daerah Tangerang ya. Oke, jadi udah di persemaian di Tangerang, pindahin ke sini satu-satu ya. Ke sini udah digulung. Udah digulung. Oh, model lu digulung ya berarti ya, Pak ya? Ya. Ini kan potongan-potongan nih, bekas gulungan. Nah, Pak, tadi ada yang menarik, Pak. Kan ini kan nggak ada area buat lari jogging track ya? Nah, itu gimana tuh, Pak? Karena kita mengacu ke standarnya FIFA langsung ya. Kalau yang ada jogging tracknya, ada tempat larinya itu ngacu nggak standar FIFA? Standarnya Olimpiade. Oke, kalau yang ada jogging track itu standar Olimpiade. Sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Dia Olimpiade, yang ini FIFA. FIFA, oke. Gitu. Sepak bola ya. Nah, di mana kita mau jalan-jalan sama mau lari-lari kecil, itu dipindah ke atas. Oh, dipindah ke atas itu? Muter ini nih. Kamu tahu nggak, ternyata putaran ini nggak nyampe 1 kilo, 900 berapa gitu. Oke. Itu tingginya 72 meter. Kita nyebutnya saat ini namanya Sky Viewing Deck. Sky Viewing Deck. Iya. Jadi itu nanti kita boleh pakai untuk lari atletik muterin ini. Siap. Oh, keren ya. Itu
bisa kelihatan view dong, Pak? Oh iya. Jakartanya. Iya. Kalau larinya dari kiri ke kanan, gitu, yang kiri kamu mesti lihat atap, yang kanan pemandangan Jakarta. Oke, menarik ya. 360 Yang jelas derajat. kalau pas ke atas jangan lagi galau ya. Oh iya, tuh bro, lo kalau ke atas jangan lagi galau. Oh iya. Iya, apalagi kayak lo nih bulan depan mau kawin, nggak usah. Ya. Ntar malah jadinya nyemplung lo. Di sini, Ya, Pak. kan kamera dari sini nih, LED perimeter tuh sepanjang itu bentuknya U. Sampai gawang, ya kan, dari gawang, muter, sini. Oke. Yang belum pernah kejadian buat nonton layangan putus ya. Wah, lucu nih, Pak. Layangan putus, bro. Ini sebenarnya film-film yang cocok buat lo tonton sih, Bro. Oke. Aku pernah ada tulisan It's My Dream di sini. It's My Dream ada di mana, Pak? Enggak, di LED perimeter tuh pernah dibikin. Oke. It's My Dream, Mas, katanya gitu. Tapi ini sebenarnya punyanya Persija benar nggak, Pak? Nggak dibilang gitu ya? Diprioritaskan Persija yang menggunakan itu clear karena yang menyampaikan Pak Gubernur ya. Oke. Gitu. Kalau ya ini dibangun melalui dana publik kan, Oke. APBD kan. APBD Jakarta ya untuk tim sepak bola Jakarta sebenarnya gitu ya. Iya. Ini ada yang menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini bench pemainnya itu diturunin ke bawah. Nah itu kenapa sih, apa gunanya gitu? Padahal itu kan bikin nurunin ke bawah itu pasti ada cost yang lebih besar kan. Ternyata supaya dapat satu garis ini, itu tuh nggak ada blind spot ya teman-teman. Jadi kita masih bisa nonton pertandingannya dengan enak. Bayangin kalau ini nggak ditanam diturunin ke bawah, dia ada di atas kita nih nutupin bagian yang ada di sini. Jadinya apa? Satu deret yang paling bawah ini ngurangin dari 82.000 orang yang nonton di sini. Tadi sih saya dengar kalau Persija nanti masuknya dari mana, Persib masuknya dari mana? Iya, ya kan? iya. Jadi pintu masuknya dibedain memang. Pintu masuk dibedain Pintu antara yang home masuknya, sama away. iya, termasuk ke supporternya. Oke. Iya. Jadi emang dipisah antara penonton yang lawan sama Iya, penonton yang tuan rumah ya, Pak. Menarik tuh. Jadi supaya ya nggak ada terjadi pertikaian lah. Manajemen traffic. Jadi keributan olahraga itu bisa diselesaikan secara arsitektural, benar nggak? Karena ada pemisahan trafficnya. Dan itu dibagi-bagi dari si pintu-pintu yang buat masuknya. Tadi Bapak juga cerita, teman-teman, ini ada lampunya itu ngikutin suara penontonnya. Ya. Jadi semakin kita heboh, lightingnya juga semakin heboh. Semakin bandnya beatnya kenceng, lightingnya juga akan ngikutin beat dari si pemain bandnya. Keren banget sih. Ini konsepnya bagus banget, ya maklum aja karena yang ngerjain itu konsultannya, kontraktornya semua tuh yang paling top di Indonesia. Itu yang dibilang tadi Jakarta kolaborasi. Jadi teman-teman ada yang menarik nih. Ini kan atapnya itu bisa dibuka tutup. Nah, dibuka tutup itu nutupnya itu sampai bisa ngebikin ketika ada orang main bola di sini juga nggak kehujanan teman-teman. Jadi nutupnya full. Nah, kalau lagi dibuka ya kurang lebih kayak gini nih. Cuman kan teman-teman bisa lihat nih ada kotak ya. Si rumputnya itu nggak kena matahari semuanya full. Jadi cuman ya yang pinggir-pinggir nggak kena lah gitu. Makanya ada satu alat yang kotak itu teman-teman bisa lihat yang ada rodanya. Itu gunanya untuk nyinarin rumput-rumput yang nggak kena matahari walaupun ini udah dibuka. Keren ya. Jadi semuanya itu udah disiapin untuk ngebikin pertandingan di sini itu benar-benar standar FIFA banget sampai ke rumput-rumputnya. Bayangin nih kalau misalnya tengahnya hijau, kanannya kuning-kuning kan jelek, makanya udah disiapin si alat untuk gantiin sinar matahari buat rumput-rumput yang di pinggir-pinggir. Nah, kalau teman-teman lihat yang itu tuh, itu ada kabel seling gitu ya. Nah, itu gunanya buat apa teman-teman? Jadi itu gunanya untuk maintenance kalau misalnya ada yang rusak-rusak nih. Jadi itu nggak akan dicopot tuh seling yang panjang gitu. Jadi Nih, ada cerita atap yang menarik nih teman-teman. Gimana Pak? stadion kita ini yang cukup menarik adalah keberanian. Ya. Satu, struktur atap itu dimulai dari rangkanya. Dimulai dari rangka. Rangka itu dirangkainya di bawah. Rangkanya Rangka itu atap itu dirangkai dirangkai di di bawah. bawah bersamaan, lalu diangkat bersamaan. Oh, jadi bukan parsial setengah-setengah gitu ya Pak? Bukan. Dibikin semua seluruhnya. Semua diangkat bersamaan dan itu beratnya 3.900 ton. 3.900 ton. Untuk ukuran stadion terberat itu Oke. masuk rekor muri kemarin. Rekor muri. Gitu. Perbandingannya apa Bapak ada? yang Santiago Bernabeu itu sekarang Bernabeu ya? Santiago Bernabeu lagi renovasi. renovasi juga. Nah. Dia juga cukup berat, kayaknya juga hampir sama atau lebih
cuman ngangkatnya parsial ya, per 800 ton. 800 ton baru angkat, sedangkan kita 3.900 angkat bareng-bareng. Gitu. Itu untuk apa? Untuk menyiasati supaya kita bisa mencuri waktu cepatnya gitu, selesainya. Tuh teman-teman, jangan ngeremehin kontraktor-kontraktor lokal kita loh. Ya, kita itu udah sebenarnya udah cukup maju dan bisa ngalahin Madrid, tau nggak? Keren banget, ngangkat satu atap segede gini bareng-bareng. Berarti ya itu perusahaan konstruksi di Indonesia udah top banget ya Pak ya? Tahu nggak, untuk ngejaga kualitas lapangan latihan di Jakarta International Stadium, pihak pengelola tuh nggak gunain pestisida, melainkan memanfaatkan burung gagang bayam timur. Jadi ya itu uniknya proyek ini, dengan mata burung yang tajam dan naluri binatangnya untuk melihat serangga di rumput yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi awalnya setelah Stadion Lebak Bulus menjadi stasiun dari MRT, Jakarta sudah merencanakan membangun sebuah stadion sepak bola sejak tahun 2009. Dengan dibangunnya Jakarta International Stadium ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan Jakarta Utara. Selain itu, JIS juga diharapkan akan menjadi pusat pariwisata baru dengan standar internasional. Perlu diketahui juga nih kalau JIS dibangun menjadi stadion multi-event dengan standar internasional yang berpihak pada semua masyarakat dan mendukung visi kota yang berkelanjutan. Nah ini teman-teman, ini kan tadi bagian dari lobby VIP-nya. Lobby VIP. Nah, itu di situ tribunnya. Nah, ternyata di bagian sini udah disiapin musola teman-teman. Nah, musolanya ukurannya besar teman-teman. Karena di sinilah tempat yang paling penting untuk memenangkan pertandingan. Kita itu harus bekerja dan berdoa. Gitu. Kita doain timnas kita di sini, makanya itu teman-teman bisa lihat musolanya ini juga bagus dan udah pakai karpet yang tebal dan mewah. Oke teman-teman, gue jujur banget hari ini nge-review di tempat ini merasa bangga banget sebagai orang Indonesia teman-teman. Ternyata kita kalau berkolaborasi semuanya bareng-bareng bersatu itu kita bisa nyiptain sesuatu yang megah banget dan jujur nggak kalah sama orang-orang luar negeri. Jadi kita sebagai warga Indonesia tuh harus bangga kalau kita tuh punya kemampuan yang lebih teman-teman ternyata, selama kita bersatu menjadi satu negara yang kuat. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Ini adalah segmen jalan-jalan kita yang pertama. Jangan lupa bantu kita subscribe dan juga kita punya Instagram @arsitektur Indonesia.